Film diawali dengan diperlihatkannya anugerah Tuhan untuk bumi tercinta, yaitu hutan hujan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Seorang aktivis lingkungan bernama Bruno Manser melakukan perjalanan ke hutan Sarawak, bagian Malaysia dari Pulau Kalimantan. Manser yang berasal dari Swiss bertekad untuk mengasingkan dirinya dari peradaban modern dan ingin tinggal di alam bebas. Salah satu tujuannya adalah untuk mencari suku nomaden yang disebut dengan suku Penan. Suku ini dianggap sebagai legenda semata karena tidak pernah menampakkan dirinya. Tukang perahu bahkan sudah memperingatkan Manser agar kembali, tapi keinginannya untuk tinggal di hutan sudah bulat. Akhirnya Manser ditinggal seorang diri. Suasana di hutan membuatnya kagum. Manser melihat orai sanca yang masih liar dan alam yang masih asri. Berbekal barang dan kemampuan survival seadanya, ia mencoba bertahan hidup seorang diri. Ketika sedang asyik menyantap cuanki instan yang barusan ia buat, terdengar suara harimau dari kegelapan. Manser mencoba mengusirnya menggunakan suling. Hari berganti dan Manser melanjutkan perjalanannya sambil memetakan hutan dan membuat jurnal tentang apa saja yang ia temukan di hutan. Alangkah bahagianya ia ketika berhasil menemukan air terjun karena setidaknya ia bisa minum dan cebok dengan bersih. Manser berpikir jika ia ada di puncak air terjun, pemandangannya pasti lebih menakjubkan. Ia memutuskan untuk mendaki air terjun. Meski terus diterpa oleh air, Manser tetap naik ke atas. Akhirnya Manser sampai ke atas. Tempatnya sangat cocok sebagai tempat persami. Pemandangan dari puncak juga sangat indah, sampai bisa membuat iri anak-anak senja. Keesokan harinya, Manser melihat asap yang berasal dari sisi hutan lain, yang mungkin saja ada orang di sana. Ia segera menuju ke sumber asap dan menemukan suku Penan. Matanya sampai bolotot karena akhirnya ia berhasil menemukan tujuannya. Penan sendiri adalah suku nomaden, alias suku yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk bertahan hidup. Mereka pindah untuk berburu, mengumpulkan makanan, atau menyesuaikan diri dengan musim. Orang-orang Penan menyadari kehadiran Manser dan memanggil kepala suku mereka. Manser berusaha tetap nyengir supaya kelihatan bersahabat, tapi kepala suku menyuruh mereka untuk bersikap bodoh amat. Sepertinya Manser tidak diterima oleh Penan. Ia berkemah di sekitar Penan sambil mengamati mereka. Manser juga mencoba menarik perhatian mereka menggunakan suling. Keesokan pagi ketika terbangun, Manser kaget karena Penan sudah pergi dan meninggalkan dirinya. Ia kembali mencarinya karena kemungkinan mereka belum jauh dari tempat semula. Tak lama kemudian, ia berhasil menemukan mereka kembali. Bahkan sekarang, Manser bisa melihat Penan mendirikan rumah ketika baru pindah ke tempat lain. Mereka saling membantu dengan kompak. Bocah-bocah di sana sepertinya mulai tertarik dengan Manser karena meniru gayanya yang sedang memainkan suling. Hari berganti dan ketika terbangun, sepatu Manser dicuri oleh kucing milik Penan. Ia berusaha mengambilnya, tapi sial, Manser malah kacugak. Manser yang pincang mendekati mereka untuk mengambil sepatu, tapi malah ditertawai. Berkat kegigihannya, ia berhasil mendapatkan kepercayaan suku Penan. Manser kemudian diperlakukan sebagai anak sendiri oleh kepala suku Penan yang bernama Along Sega. Manser yang merupakan seorang pendatang diajari bahasa, budaya, bahkan cara Penan berburu. Pokoknya diajari semua hal yang diperlukan untuk hidup di hutan. Manser berhasil mendapatkan boyah pertamanya. Aksinya ketika berburu dijadikan pertunjukan oleh Penan. Semua tertawa karena kehadiran Manser menjadi atmosfer baru bagi mereka. Sega kemudian memberikan benda berbentuk bunga yang dianggap keramat oleh Penan. Bunga ini memiliki arti sebagai bunga yang memberikan kehidupan. Manser masih melanjutkan kebiasaannya menulis jurnal. Salah satu wanita dari Penan bernama Ubung rupanya tertarik dengan Manser dan ingin mengenalnya lebih dekat. Tapi Manser yang bisa disebut sebagai pendatang dari luar menahan dirinya. Tak lama kemudian, mereka kedatangan Penan lainnya yang sedang berpindah tempat. Rupanya ada banyak suku Penan dan mereka tersebar di hutan Sarawak. Mereka hanya ikut lewat saja sambil memberitahu bahwa sepertinya ada orang-orang tak dikenal yang masuk ke wilayah hutan. Manser dan Penan
memotong paru-paru dunia ini. Alangkah terkejutnya mereka mengetahui sebagian besar hutan sudah dibabat habis. Menggunakan mesin-mesin berpolusi, pohon yang ada di hutan satu persatu ditumbangkan. Tidak banyak yang bisa mereka perbuat. Munster membujuk Sega untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. Boro-boro mau melawan, mereka saja tidak dianggap. Selain itu, mereka juga tidak disambut oleh para penebang pohon. Munster ingin bertemu dengan atasan mereka karena penebangan hutan ini mengganggu kehidupan suku Penan. Meskipun dengan ogah-ogahan, mereka setuju untuk berdialog, tapi hanya Munster saja yang diperbolehkan menemui atasan mereka. Munster akhirnya mengetahui bahwa yang melakukan penebangan adalah industri kayu milik pemerintah Malaysia sendiri. Kayu ditebang untuk dijual ke Eropa. Penebang pohon bersikeras bahwa hutan tersebut adalah properti Malaysia. Munster masih berusaha meyakinkan Sega dan Penan untuk mempertahankan wilayah mereka. Bersama suku Penan lainnya, mereka memblokir jalan penebang pohon. Meski diancam oleh supir menggunakan kunci roda, diancam oleh polisi, sampai nyaris ditabrak paksa, mereka tidak gentar membela tempat tinggal mereka. Malam harinya mereka kedatangan jurnalis bernama James yang terkesan dengan pemberontakan Penan melawan pemerintah. James menawarkan dirinya untuk menjadi perantara dan mendokumentasikan kerakusan pemerintah. Beberapa hari kemudian, awak media datang meliput perjuangan Penan dalam melawan pemerintah Malaysia yang melakukan penebangan hutan. Munster sangat berterima kasih kepada James karena sudah mau membantunya. Perjuangan Penan dipublikasikan oleh media dan sepertinya berjalan lancar. Tapi dengan tergesa-gesa, James melapor kepada Munster bahwa ia dijadikan buronan oleh pemerintah Malaysia. Munster menjadi musuh nomor satu Malaysia karena dianggap mengganggu jalannya hukum dan dilarang masuk oleh Perdana Menteri pada waktu itu. Oleh karenanya, ia terpaksa nyumput di hutan. Sesekali Sega memberikan spoiler tentang perlawanan mereka. Yang bisa Munster lakukan sekarang hanyalah menunggu dan menunggu. James juga datang dan memberitahu bahwa para pemburu sudah memasuki hutan untuk mencari Munster. Munster kemudian melanjutkan hidupnya di hutan seorang diri, hanya berbekal ilmu yang diajari oleh suku. Mereka merangkak keluar dari persembunyian. Sungguh kehidupan yang amat menyiksa. Waktu pun berlalu. Munster tersadar di sebuah gubuk dan yang menyelamatkannya adalah Ubung. Ia memutuskan untuk tinggal di hutan bersama Munster dan merawat luka-lukanya. Mereka berdua semakin dekat dan pada akhirnya mereka memadu kasih. Hanya Tuhan dan alam yang mengetahui perbuatan mereka malam itu. Munster selanjutnya bertemu lagi dengan James yang membawakan informasi terbaru untuk dirinya. Tapi sayang, bukan informasi yang ia bawa, melainkan pemerintah Malaysia. Rupanya Munster telah dikhianati oleh James. Munster ditangkap oleh mereka dan di perjalanan, ia juga dibuli oleh para penebang pohon. Perwakilan pemerintah mengatakan, ada undang-undang baru yang menyatakan bahwa pemblokiran jalan penebang pohon adalah tindakan terorisme dan harus dimusnahkan. Munster khawatir dengan keadaan di tempat blokade. Dengan kecerdikannya, Munster berhasil lolos dan memutuskan kembali ke tempat blokade. Setibanya di sana, Munster disuguhkan dengan pemandangan yang menyayat hati. Blokade telah diterobos paksa oleh para penebang pohon. Sampai-sampai Penan menjadi korbannya, termasuk putra kandungnya Sega. Setelahnya tidak ada yang berubah. Penebangan terus dilakukan dan suku Penan perlahan kehilangan tempat hidup mereka. Rasa bersalah menghinggapi Munster.
Ia baru menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membantu suku Penan sekarang adalah kembali ke Swiss dan membawa masalah ini ke panggung internasional. Manser berjanji pada Ubung bahwa ia akan kembali. Sekembalinya ke Swiss, Manser membuat konferensi pers tentang hidupnya suku Penan yang terancam oleh penebangan Malaysia. Bersama temannya yang bernama Roger dan orang-orang yang satu visi, Manser mendirikan lembaga pengumpul dana yang dinamai Bruno Manser Fund. Kemudian ia bertemu dengan perwakilan komunitas Eropa atau EC yang mengimpor kayu hasil penebangan hutan dari Malaysia. Manser menuntut agar mereka menghentikan aktivitas impor tersebut. Pihak komunitas menawarkan kompensasi untuk Manser, tapi ia jelas menolaknya. Manser tidak bisa disogok dan tidak ada kata damai selain menghentikan penebangan hutan. Tak lama setelah itu, Manser mendapat berita menyedihkan dari Sega. Pembabatan hutan terus berlanjut dan banyak orang Penan yang tergoda oleh program pemukiman negara untuk meninggalkan hutan. Dengan kata lain, mereka diharuskan keluar hutan, meninggalkan kebudayaan mereka, dan menyerah melawan para penebang hutan. Untuk memberitahu publik dunia tentang kehidupan suku Penan yang semakin terancam, Manser memanjat gedung yang menjadi tempat Ia mengusulkan agar suborganisasi PBB yang bernama Organisasi Kayu Tropis Internasional alias ITO mengatur kriteria pohon yang boleh diekspor dan membuat kawasan hutan lindung. Kawasan tersebut nantinya dapat diklaim oleh Penan dan masyarakat adat lainnya sehingga mereka bisa tinggal di sana. Berkat pertolongan tak terduga ini, gairah Manser untuk memperjuangkan kehidupan suku Penan kembali berkobar. Semua berjalan lancar selama 8 tahun, sampai kemudian industri penebang kayu yang rakus menemukan celah untuk menebang kawasan hutan lindung. Mereka mengklaim bahwa Penan sering keluar dari hutan lindung, sehingga kawasan itu tidak bisa disebut sebagai tempat tinggal mereka. Akibatnya kawasan hutan lindung dipersempit dan itu berarti semakin banyak hutan yang boleh ditebang. Kemunduran yang dialami Bruno Manser Fund terlalu hebat. Roger yang menemani Manser dari awal akhirnya memutuskan untuk keluar. Kini hanya tersisa Manser sendirian yang ditemani dengan jurnal perjalanannya bersama Penan. Meski begitu, Manser memutuskan kembali ke hutan dengan satu misi terakhir, yaitu pemetaan rinci wilayah Penan yang bisa ditinggali oleh mereka. Manser masuk ke Malaysia dengan ilegal, yaitu masuk melalui Indonesia dan melewati batas negara. Pemandangan hutan yang sudah dibabat menjadi saksi ketidakpedulian pemerintah terhadap Penan. Ia nebeng ke salah satu mobil yang pergi ke wilayah hutan. Sayangnya mobil yang ia tumpangi mogok. Salah satu penumpang berusaha meminta bantuan polisi, tapi Manser yang sejatinya adalah buronan di Malaysia, memutuskan untuk pergi dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Manser kemudian sampai di pemukiman orang-orang Penan. Rupanya ini adalah program pemukiman yang dijanjikan oleh pemerintah. Di sana ia juga bertemu dengan Ubung. Mereka berdua bertemu setelah bertahun-tahun Manser mengghosting Ubung. Sang kekasih yang terlihat modern sebenarnya masih menyimpan rasa pada Manser, tapi roda waktu tidak bisa diputar kembali. Ternyata Ubung sudah menikah dengan orang lain dan dikaruniai anak laki-laki. Manser hanya bisa menyesal karena tidak kembali lebih cepat. Ia pun pergi melanjutkan perjalanannya ke hutan. Kepala suku Sega yang sedang ngalaim pun melihat kedatangan Manser. Ia sangat gembira karena putranya yang hilang telah kembali. Manser kemudian datang ke tempat tinggal suku Penan dan disambut hangat oleh mereka. Manser menjelaskan tujuannya kembali ke Penan, yaitu untuk membuat peta tempat tinggal suku Penan. Pembicaraan berlanjut sampai malam hari. Melihat yang sudah terjadi, Manser bertanya-tanya, apakah dulu sebaiknya mereka bekerja sama dengan para penebang kayu daripada melawannya? Sega tidak setuju. Berkat Manser, suku Penan sadar akan budaya dan gaya hidup unik mereka.
Suku Penan berterima kasih pada Manser dan menganggap dirinya lebih berjiwa Penan daripada suku Penan sendiri. Mendengar hal itu, Manser semakin mantap untuk memperjuangkan haknya suku Penan. Hari kembali berganti. Sekali lagi ia bersyukur atas alam yang indah pemberian Tuhan. Di tengah perjalanannya, Manser menemukan bunga yang dianggap keramat oleh suku Penan dan film pun berakhir. Tamat. Ending yang super duper nggak woles karena sampai saat ini penebangan hutan masih terus terjadi. Tunggu dulu. Mari cek fakta filmnya. Film Bruno Manser Paradise War adalah film yang diangkat dari kisah hidupnya Bruno Manser. Ia memperjuangkan haknya suku Penan dan melawan penebangan hutan. Pada kisah aslinya, setelah masuk ke hutan, secara misterius Manser menghilang dan pada tahun 2005, ia ditetapkan sudah meninggal. Entah Manser ini menghilang karena tak sengaja atau sengaja dibuat menghilang. Setelah nonton film ini, Otong selaku oknum yang pernah buang kasur ke sungai jadi malu.